Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1109, dimana seperti yang kita ketahui, covernya adalah cover story yang bertemakan Wano Kuni, yang mana kita melihat Onigashima yang mendarat di dalam air tepat di atas Wano Kuni yang lama atau yang dulu. Wop, impian atau cita-citanya Kaido telah terpenuhi di sini. Ya, walaupun berbeda habitat ya. Nah, di awal chapter diawali catatan editor yang berkata pesan yang akan ditunjukkan kepada dunia. Dimana di panel pertama kita diperlihatkan situasi Labopes, dimana kita melihat rekaman yang telah diputar di sana, yang mana Saka berkata dengan memberitahu Vegapunk bahwa dia tidak boleh langsung berbicara dan lalu segera mempertimbangkan persiapan orang-orang untuk mendengar pesan tersebut. Jika ada sumber informasi yang mengetahui pesannya, pesan itu akan disebarkan ke seluruh dunia besoknya. Nah, Saka sangat khawatir kalau ada orang atau seseorang yang mengambil pesan tersebut terlebih dahulu dan menyebarkannya. Dan mendengar itu ya, Vegapunk kemudiannya bertanya-tanya kepada Saka apa yang harus ia lakukan. Dimana ya obrolan di dalam rekaman itu terdengar di berbagai denden musik. Salah satunya di kapal Marine juga mengeluarkan suara tersebut. Dimana itu membuat orang-orang di sana bertanya-tanya dari mana sumber suaranya. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat beberapa Marine menunjukkan sebuah denden musik sebagai asal suara tersebut, yang mana seseorang petugas Marine memerintahkan agar jalur audio tersebut diputuskan, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan. Dan dari denden musik itu kita masih mendengar suara Saka yang berbicara tentang gelombang transmisi pesan ini wajib diarahkan atau disiarkan dengan output yang maksimal ke semua pangkalan marinir di dunia. Lalu Saka kemudian yang mengatakan kalau pesan suara ini bisa diterima di transponder siput biasa, namun persiapan untuk video transponder siput itu berbeda-beda. Dan lalu Saka mengatakan mereka harus menunggu selang waktu 1 jam, tetapi Vegapunk bilang 1 jam itu kelamaan. Dimana selama suara rekaman itu muncul, kita juga melihat Luffy, Kizaru, dan Saturn bertanya-tanya dari mana suara itu. Bahkan di sini ya, Saturn yang kepalanya masih dipegang oleh Luffy bertanya-tanya apa yang akan Vegapunk lakukan atau apa yang akan Vegapunk ceritakan kepada dunia. Sementara itu, di sisi lainnya ada Usopp, Nami, Chopper yang juga mendengar siaran itu melalui alat komunikasi telinga mereka, dan mereka juga bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Vegapunk ini. Kemudian di halaman berikutnya suara siaran itu masih ada. Kita mendengar Saka mengatakan bahwa orang-orang menerima pesan ini dengan sukarela kemungkinan besar akan menemui suatu hambatan atau penundaan. Dan Vegapunk sepertinya sangat mengerti akan hal itu dan mengatakan bahwa interval persiapan penerimaan itu adalah 10 menit. Dimana di saat yang sama suara itu terdengar, kita juga bisa melihat beberapa tempat lainnya yang terjadi di Pulau Egghead. Salah satunya ada para giant yang menghancurkan beberapa Marine. Dan juga kita bisa melihat Vegapunk itu sendiri yang kondisinya saat ini telah sangat mengenaskan. Dia terpejamkan di sana tanpa suatu tanda kehidupan. Dan dia juga tengah digendong oleh Sanji. Sampai akhirnya dalam siaran itu kita kembali mendengar Vegapunk itu mulai mengatakan pesan kepada dunia dengan kata kepada dunia, dimana kata-kata itu membuat Saturn tegang di sana. Kemudian Shin beralih ke Marijoa. Beberapa Tenryubitot bertanya-tanya pesan apa yang sedang disiarkan itu. Sementara Gorosei yang lainnya bertanya-tanya kepada Saturn. Oi, Saturn, apa yang terjadi kepada Vegapunk? Apakah dia mati? Apa yang terjadi? Dimana obrolan ini ya terjadi secara langsung. Entah bagaimana mekanismenya, tetapi saat ini Saturn dan Gorosei lainnya yang berada di Marijoa tengah melakukan suatu kontak atau obrolan seperti telepati. Yang mana ya di halaman berikutnya Saturn berkata, aku melihat Kizaru menikam Vegapunk, jadi seharusnya dia mati, dan saya kira juga seperti itu.
Yang mana mendengar itu para Gorosei bertanya-tanya apakah menggunakan kematiannya sendiri sebagai pemicu. Tapi dari mana sumbernya, sumber siaran itu? Dan satu-satunya sumber yang mereka pikirkan pada saat ini itu berada di Labo PES yang saat ini dilindungi oleh penghalang. Lalu di babak berikutnya kita melihat siaran Vegapunk kembali di sana. Para Vegapunk sedang mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selama 9,5 menit ke depan sebelum pengiriman pesan terjadi. Haruskah mereka menciptakan sesuatu ataukah minum kopi saja? Lalu scene dipotong ke Dressrosa. Di sana para warga histeris. Salah satu warga di sana berkata, "Oi, apakah kalian dengar itu? Itu pasti bukan sekedar hal. Vegapunk pasti ingin menyampaikan sesuatu kepada seluruh dunia. Cepat siapkan instalasi layar dan visual denden musinya." Kemudian di halaman berikutnya, masih di Dressrosa, di sana sudah ada layar yang menampilkan Vegapunk dengan siarannya itu. Terlihat ada beberapa karakter penting di sana seperti Leo yang bertanya, apakah itu dokter yang disandra oleh Luffy? Sementara Rebecca meresponnya dengan berkata kalau jangan percaya berita yang membuat Lucy seperti orang jahat. Dan kita bisa melihat beberapa karakter lainnya seperti Kyrios serta anggota kurcaci lainnya ada di sana. Kemudian scene dipotong ke desa Fusa. Di sana adalah kampung halamannya Luffy. Terlihat warga pun bertanya-tanya apakah siaran ini akan menjelaskan kenakalan Luffy lainnya, dan mereka meminta wali kota untuk membuat suatu video transponder. Tetapi Wolfslap atau kepala desa di sana menjawab dan bertanya siapa yang akan memberikan uangnya, dari mana duitnya. Dan kemudiannya kepala desa di sana juga mengatakan beternak bekicot video transponder itu tidak gratis, dan dia akhirnya mengatakan bahwa mendengar audio saja sudah cukup. Kemudian scene berpindah ke Water 7. Di sana kita melihat Iceberg yang terbangun dari tidurnya dan juga tengah dihampiri asisten atau sekretarisnya yang sangat jenius, di mana nama gadis jenius itu berusia 10 tahun yang mendapatkan posisi sekretaris untuk Iceberg yang kita lihat sebelumnya di cover story pada chapter 655. Namanya adalah Alice. Dia membangunkan Iceberg dan Iceberg menyuruhnya mempersiapkan transmisi video. Tetapi Alice menjawab bahwa itu sudah disiapkan di ruangan lain, yang mana layar video di seluruh galangan kapal juga sudah disiapkan. Dia mengatakan bahwa dia memahami bahwa saat ini tengah malam, tetapi pentingnya pesan tersebut adalah yang paling penting, sehingga dia menghubungi semua orang di kota dan memberikan instruksi. Yang mana kemudiannya Alice ini menyelesaikan omongannya itu dengan berkata, apakah ada lagi yang harus saya lakukan? Kemudian di halaman berikutnya kita berpindah tempat dan kita berada di balon udara surat kabar ekonomi dunia. Di sana kita melihat Morgan, Vivi, Wapol, di mana kita juga bisa melihat suatu layar telah terpasang di sana. Yang mana pula di sana ada pertanyaan tentang apa transmisi itu, dan Morgan mengatakan bahwa itu disiarkan dari semua pangkalan marinir tetapi dilakukan dengan secara sewenang-wenang. Kemudian Vivi bertanya-tanya di mana Luffy dan yang lainnya dalam video itu, tetapi Morgan menyuruhnya untuk melihat lebih dekat jam yang ada di transmisi video tersebut, di mana itu tidak cocok dengan waktu saat ini yang ada di Egghead. Jadi seorang Morgan di sini mengatakan kalau video ini pastinya sudah direkam sebelumnya, dan kita juga bisa melihat berbagai reaksi warga di Ice Blue, Not Blue, dan juga Sword Blue. Kemudian memasuki halaman berikutnya, di mana kali ini adalah halaman ganda. Yang mana di panel pertamanya kita berada di Kamabaka, di mana orang-orang yang di sana juga bereaksi atas pesan dari Vegapunk tersebut. Yang mana kita melihat Ivankov, Koala, Limburg, Morley, Sabo, Bilobeti, dan juga Doragon. Lalu di panel berikutnya suatu layar telah terpasang di sana dan kita melihat para Vegapunk sedang berdiskusi. Mereka memesan kopi di mesin memasak otomatis, tetapi akan memakan waktu 10 menit, sehingga Vegapunk di sana berkomentar bahwa mereka tidak akan bisa meminumnya. Lalu kita juga bisa lihat Pythagoras di sana sedang menghitung kemungkinan penularan
atau suatu hambatan tetapi kecil kemungkinannya. Sementara itu, Ivankov bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Vegapunk dan juga dia berkomentar bahwa kepala Vegapunk itu yang terpotong. Lalu di sisi lainnya, Koala terkejut melihat beberapa satelit Vegapunk dan situasi di sana membuat beberapa komandan pasukan revolusioner bersemangat untuk menyimaknya. Lalu di sisi lain, Dragon mengenang saat Sokka memberitahunya bahwa dia akan mati. Dan Dragon hanya terdiam di sana memikirkan hal itu. Kemudian di part berikutnya, scene dipotong ke Egghead, di mana Luffy berkomentar dengan wajah sumringahnya bahwa tidak peduli seberapa kali dia memukul Saturn, sepertinya itu tidak berhasil padanya atau tidak memberikan kerusakan kepada Saturn. Lalu mendengar itu, baik Kizaru dan Saturn menyerang Luffy secara bersamaannya, di mana Kizaru menembakkan laser dari matanya, sementara Saturn mencoba menusuk Luffy dengan kakinya, tetapi Luffy berhasil menghindari keduanya sambil ngangkang di sana. Yang mana kemudiannya di part berikutnya Luffy menarik Kizaru dan Saturn ke arah belakang dan bersiap dengan ancang-ancangnya dan juga berkata, "Jika tidak sampai teman-temanku lolos, aku tidak akan membiarkan kalian berdua melewatiku." Yang mana di halaman berikutnya dengan teknik yang disebut dengan Gomu Gomu no Down 19, Luffy menarik keduanya kembali menjadi satu tepukan seperti sedang menempuk nyamuk atau sedang menggunakan 19. Tentu saja hal yang terjadi kepada Saturn dan Kizaru menjadi gepeng dan mengapung seperti kertas. Lalu kemudiannya Luffy mengambil mereka berdua bak seperti adonan pizza. Luffy memutar keduanya dengan jarinya sambil berkata, "Oi oi, apapun yang kulakukan, kau selalu saja kembali pulih begitu saja." Dan di halaman berikutnya kita melihat Luffy melemparkan Kizaru dan Saturn dalam bentuk adonan pizza itu menjauh ke arah luar pulau, di mana kita melihat beberapa kroco marine melihat mereka di udara dengan teropong. Sampai akhirnya Kizaru nyungsep di kapal marine yang ada di sana. Sementara Saturn berbelok arah seperti bumerang. Saturn bergerak kembali ke arah Luffy, di mana dengan putarannya itu ya Saturn telah memasang kakinya untuk membelah Luffy dengan putarannya itu, di mana Luffy yang melihatnya terkejut dengan gaya khasnya dan juga terlihat marah dengan berkata, "Mengapa tidak peduli apapun yang kulakukan, itu tidak akan menimbulkan kerusakan kepadanya." Lalu di part berikutnya kita melihat seorang Kizaru terkapar di sana dan dia kembali memegangi kepalanya sembari para marine di sana mengkhawatirkan kondisinya. Kemudian panel kembali ke tempatnya Luffy berada, di mana Luffy berhasil menghindari serangan Saturn dengan berlari di udara. Tetapi di saat yang sama, Saturn kembali mendengar suara dari Gorosei dan yang lainnya, di mana mereka berkata, "Tidak Saturn, tidak ada waktu lagi. Vegapunk tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja." Kemudian di halaman terakhir pada chapter kali ini, kita melihat halaman ganda yang sangat epic, yang mana di awalnya kita melihat rombongan Franky telah sampai di kapal Elbaf. Di sana Franky terkejut dengan kapalnya, sementara Atlas mengatakan kalau dia sangat khawatir kepada para pang yang lainnya dan berharap-harap semoga mereka semua selamat. Lalu panel kembali ke Saturn. Di sini Saturn yang telah mendengar ocehan Gorosei yang lainnya memutuskan untuk memanggilnya, di mana Saturn berkata, "Aku akan memanggil kalian semua." Dan kita bisa melihat halaman epic ini saat Saturn menginjakan kakinya ke tanah kembali, 4 lingkaran sihir muncul di sana, yang mana masing-masingnya keluar api hitam dan pulau Egghead kemudiannya dibanjiri kilat hitam, yang mana beberapa kroco marine terkejut melihatnya dan hal yang sama juga terjadi pada Luffy dengan berkata, "Apa itu?" Sementara Sanji yang melihatnya juga sangat kaget dan sadar kalau hal-hal seperti itu juga muncul saat kakek laba-laba itu muncul untuk pertama kalinya di Egghead. Dan ya, chapter berakhir di sini dengan komentar editor yang berkata para bintang sedang berkumpul. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Tapi ini sangat menarik karena 5 planet akan bertemu dengan matahari.